ketika mereka menemukan qauman yadhkurunallah, ya suatu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi pernah berzikir secara berjamaah dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa sebagian teman kita dari kalangan salafi ada yang mempertanyakan kebolehan berzikir dengan mengangkat atau meninggikan suara. Sebagian mereka berdalil dengan beberapa ayat dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang secara tekstual ayat ataupun hadis itu seolah-olah melarang seseorang untuk berzikir dengan meninggikan suara. Di antara dalil yang mereka kemukakan dalam hal ini adalah pertama, Surah Al-A'raf ayat ke-205, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah." Dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan penuh kerendah hatian dan juga dengan penuh rasa takut kepadanya. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa berzikir harusnya dengan suara yang lembut atau suara yang tidak ditinggikan. Kemudian mereka juga berdalil dengan ayat lain yang juga terdapat dalam surah Al-A'raf ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh rasa kerendahan hati dan juga dengan merendahkan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di samping ayat ini, mereka juga berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairu dzikri al-khafi. Sebaik-baik zikir itu adalah zikir khafi, atau zikir dengan merendahkan suara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi dalil-dalil ini? Apakah benar ayat ataupun hadis yang kita bacakan barusan melarang seseorang untuk berzikir dengan menaikkan atau dengan meninggikan suara? Nah, ataukah ayat ataupun hadis ini mempunyai konteksnya sendiri berkaitan dengan zikir khafi atau zikir dengan merendahkan suara? Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan dengan apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat di masa Rasulullah pernah meninggikan suaranya ketika berzikir kepada Allah. Ternyata setelah kita teliti, sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabat dulunya pernah berzikir dengan mengangkat suara mereka. Nah, salah satu di antara dalil yang masyhur yang digunakan dalam hal ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau pernah mengatakan, "Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Sesungguhnya tradisi meninggikan suara dengan berzikir setelah selesainya manusia melakukan ibadah salat wajib itu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini menjadi bukti nyata bahwa
tradisi meninggikan suara setelah sholat itu dipraktekkan secara langsung oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau. Kemudian di samping itu, sebuah hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Zubair itu juga menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qala bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, setelah Rasulullah SAW selesai dari salatnya, biasanya beliau meninggikan suaranya dengan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir hingga akhir. Hadis ini juga secara nyata menunjukkan kepada kita bersama bahwa zikir dengan mengangkat suara itu dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita baca hadis-hadis yang lain, misalnya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul dzikr." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apabila kalian lewat di taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Lantas sahabat bertanya, apa yang antum atau apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hilaqul dzikr, halaqah dzikir. Nah, dalam hadis ini jelas bagi kita bahwa halaqah dzikir biasanya ditandai dengan adanya suara yang tinggi, dengan melafazkan kalimat-kalimat Allah, kemudian melafazkan kalimat-kalimat tauhid dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, ketika kalian mendengar ada orang yang sedang berzikir seperti itu, maka mampirlah ke majelis itu. Karena majelis itu merupakan gambaran dari taman-taman sorga. Kemudian, sebuah hadis sahih riwayat Bukhari juga pernah menyebutkan yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mana mereka berkeliling di jalanan di bumi dalam rangka mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidza wajadu, ketika mereka menemukan qauman yadhkurunallah, ya suatu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memanggil para malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Kesinilah wahai para malaikat yang lain, kesinilah, temukan hajat atau kebutuhan kalian. Nah, kemudian para malaikat itu pun merentangkan sayapnya, melindungi orang-orang yang berzikir itu sampai ke langit as-sama'id dunia, sampai ke langit dunia. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa zikir dengan jahar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan adanya yaltamisuna ahla dzikr. Dalam redaksi hadis itu disebutkan para malaikat mencari para orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Nah, salah satu tanda dari majelis zikir itu adalah adanya suara yang tinggi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita baca lagi dalam riwayat lain, pernah diceritakan bahwa Sayyidina Salman Al-Farisi pernah berzikir secara berjamaah dengan kelompoknya. Kemudian
famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakaffu. Kemudian ketika mereka berzikir, Rasulullah lewat di hadapan mereka. Kemudian mereka berhenti dari zikirnya. Terus Rasulullah bertanya kepada Salman, "Madza taqulun?" Apa yang kalian katakan atau apa yang sedang kalian baca? Kemudian Salman menjawab, "Nadhkurullaha ya Rasulullah." Kami sedang berzikir kepada Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari potongan hadis ini terlihat jelas bahwa zikir yang dilakukan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi dengan para sahabat yang lain, itu adalah zikir jahar. Dari mana kita tahu zikir jahar? Karena ketika Rasulullah datang, fakaffu, maka mereka pun menghentikan zikirnya. Nah, menghentikan zikir itu merupakan indikasi kalau zikir yang mereka lakukan adalah zikir jahar atau zikir dengan meninggikan suara. Nah, ketika itu Rasulullah tidak melarang mereka dengan zikir yang seperti itu. Justru pada hadis itu disebutkan Rasulullah bergabung dengan Sayyidina Salman Al-Farisi dan ikut berzikir bersama mereka. Kalaulah zikir dengan meninggikan suara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Rasulullah akan melarang Sayyidina Salman dan para sahabat yang bersama beliau untuk berzikir dengan cara seperti itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan banyaknya riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah berzikir dengan mengangkat suara, lantas bagaimana cara memahami dalil-dalil yang dikemukakan oleh para teman-teman kita dari kalangan Salafi yang kita sebutkan di awal tadi? Nah, misalnya, bagaimana cara kita menanggapi ayat Al-A'raf ayat ke-205 yang mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu secara atau dengan penuh kerendahan hati dan juga dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menanggapi ayat ini? Al-Imam As-Suyuti dalam salah satu karyanya yang berjudul Natijatul Fikri fi Dzikri bil Jahri itu menjelaskan setidaknya ada 3 poin yang harus kita jelaskan terkait dengan ayat ini. Pertama, surah Al-A'raf ayat ke-205 ini itu merupakan salah satu ayat atau salah satu surat Makkiyah. Dalam arti kata, ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika berada di Mekah, Rasulullah itu dihadang dakwahnya oleh kaum kafir Quraisy yang membuat Rasulullah tidak leluasa dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada mereka. Sehingga ketika zikir itu dijaharkan, maka dikhawatirkan banyak dari orang-orang Quraisy itu yang akan mengolok-olok bahasa zikir Rasulullah dan bahkan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kenapa pada ayat itu Rasulullah diperintahkan untuk berzikir secara sir atau secara khafi dengan merendahkan suara. Tujuannya adalah supaya bacaan-bacaan zikir itu tidak dilecehkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian jawaban yang kedua, ayat Al-A'raf, ayat yang ke-205 ini, itu masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-204. Di mana pada ayat yang ke-204 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an atau ketika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, fastami'u, maka dengarlah. Kemudian diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Para ahli tafsir menjelaskan, salah satunya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, kenapa Rasulullah diperintahkan untuk zikir secara sir atau secara khafi pada ayat yang ke-205? Karena dalam rangka mengagungkan Al-Quran. Ketika ada seseorang yang tengah berzikir dengan menjaharkan suaranya, dan dalam waktu yang sama Al-Quran dibacakan,
maka salah satu adab seseorang ketika itu adalah dia harus merendahkan suaranya. Ta'ziman lil Qur'an, karena mengagungkan Al-Quran. Nah, itulah alasan kenapa pada ayat itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad merendahkan suaranya ketika berzikir. Kemudian, jawaban yang ketiga terkait dengan ayat ini, mayoritas ahli sufi mengatakan bahwa ayat ini khusus hanya untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ayat ini tidak berlaku kepada selain Rasulullah. Kenapa? Karena manusia selain Rasulullah itu adalah mahallul wasawis, tempat was-was. Mereka sering dijangkiti was-was. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan was-was dalam berzikir yaitu dengan meninggikan suara. Dengan suara yang tinggi, maka mata yang mengantuk bisa hilang, mata yang mengantuk bisa berkurang, kemudian semangat dalam berzikir pun bisa bertambah. Nah, inilah beberapa alasan kenapa di ayat tersebut Rasulullah diperintahkan untuk merendahkan suara dalam berzikir. Kemudian yang terakhir, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat ke-55, di mana Allah mengatakan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu secara tawadhu, ya, tadarru'an, dengan rendah hati dan juga dengan cara yang lembut. Apakah benar ayat ini melarang seseorang berzikir secara jahar? Maka Imam As-Suyuti menjelaskan, ayat ini tidak berkenaan sama sekali dengan zikir. Tapi ayat ini berkenaan dengan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada awal ayat itu disebutkan ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhanmu. Nah, artinya apa? Ayat ini menjelaskan adab berdoa kepada Allah agar tidak berlebihan atau meminta sesuatu yang berlebihan kepada Allah. Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mighfar. Dia mendengar anaknya memohon kepada Allah untuk membangunkan sebuah istana putih di sebelah kanan surga. Ketika mendengarkan hal itu, dia pun menegur anaknya agar tidak meminta sesuatu yang aneh-aneh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun diturunkan oleh Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nah, ini alasan pertama. Berarti ayat ini tidak berkaitan sama sekali dengan zikir jahar. Kemudian yang terakhir, ayat ini berkaitan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terbaik adalah doa yang dibaca secara sir atau secara khafi. Karena doa merupakan rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Al-Imam An-Nawawi ketika menjamak atau mengkompromikan dalil-dalil yang memerintahkan zikir khafi dan juga dalil yang memerintahkan zikir jahar, beliau mengkompromikan kontradiksi di antara dalil tersebut dengan menjelaskan bahwa bagi orang yang khawatir riya dengan zikirnya dan dia juga khawatir akan mengganggu teman-temannya yang sedang sholat ataupun sedang tidur dengan zikirnya, maka bagi orang yang seperti ini dianjurkan untuk berzikir secara khafi atau dengan melunakkan suara. Tapi bagi orang yang tidak dalam kondisi seperti ini, dia tidak takut riya, kemudian dia juga tidak berada di sekitar temannya yang sedang tidur ataupun sedang sholat, maka zikir dengan meninggikan suara itu adalah hal yang boleh bagi dia, bahkan dianjurkan. Karena zikir dengan meninggikan suara bisa menambah semangat, kemudian juga bisa menghilangkan kantuk bagi orang yang berzikir. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.